Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran ekonomi. Kali ini materinya tentang permintaan dan penawaran uang. Namun terlebih dahulu Ibu sapa kalian. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang permintaan uang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan di akhir pembelajaran kalian bisa menjelaskan pengertian uang, fungsi uang, syarat uang, jenis uang, motif memegang uang tunai. Nah, sebelum menjelaskan fungsi uang, maka pengertian uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, fungsi uang antara lain adalah alat pembayaran yang sah. Artinya bahwa dengan menggunakan uang, kita bisa melakukan transaksi. Nah, dalam hal ini transaksinya tidak sembarangan dengan menggunakan alat-alat yang lain, melainkan uang yang oleh pemerintah dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian berikutnya bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar-menukar. Maksudnya adalah bahwa ketika kita membutuhkan barang yang kita inginkan, maka kita harus menukarkannya dengan uang. Berikutnya adalah fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Yang dimaksud dengan sebagai alat satuan hitung adalah bahwa berapa jumlah barang yang kita beli, kita hitung berapa harga yang harus dibayar. Contoh misalnya kita membeli gula pasir 1 kilo. Berapa harga gula pasir 1 kilo? Maka ketika disebutkan 1 kilonya adalah 15.000, maka di situ diketahui bahwa harga yang harus kita bayar adalah seharga 1 kilogram gula pasir, yaitu 15. Berikutnya adalah syarat uang. Uang memiliki syarat sebagai berikut. 1. Diterima umum, artinya bahwa seluruh masyarakat sepakat bahwa uang yang beredar di masyarakat diterima oleh umum. Artinya masyarakat sepakat bahwa itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Berikutnya adalah tahan lama, bahwa uang yang beredar di masyarakat adalah tahan lama, tidak mudah rusak, tidak mudah robek. Kemudian syarat yang berikutnya adalah mudah dibawa, artinya ketika kita membawa uang kemanapun, maka kita tidak merasa direpotkan dengan membawa uang tersebut. Selanjutnya adalah bahwa syarat uang adalah mudah dibagi-bagi. Kita tahu bahwa pecahan kertas yang beredar di masyarakat terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp100.000. Dan ada juga pecahan koin. Pecahan koin itu terdiri dari pecahan Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Yang dimaksud mudah dibagi-bagi ini artinya bahwa ketika kita punya uang Rp20.000 misalnya, maka Rp20.000 itu bisa dibagi-bagi menjadi, kalau 10 ribuan maka 2 lembar 10 ribuan. Kalau Rp1.000 maka akan terdiri dari atau sebanyak Rp1.000-nya 20 kali. Berikutnya adalah bahwa syarat uang mudah disimpan. Artinya ketika kita ingin menyimpan uang, maka kita tidak kerepotan untuk menyimpannya karena memang uang mudah disimpan. Jenis-jenis uang. Untuk jenis-jenis uang, di sini ada uang kartal dan uang giral. Yang dimaksud dengan uang kartal adalah uang yang beredar di masyarakat yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berikutnya adalah uang giral. Yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang ada di bank, yang oleh bank biasanya diberikan kepada masyarakat untuk pinjaman misalnya, atau dari masyarakat sebagai simpanan.
Motif orang memegang uang tunai adalah maksudnya mengapa orang atau masyarakat memegang uang tunai. Ini alasannya adalah yang pertama untuk transaksi. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika masyarakat memegang uang tunai, maka ketika ia membutuhkan kebutuhan barang sehari-hari atau memenuhi kebutuhan barang yang lainnya, maka uang itu sudah tersedia. Yang kedua, mengapa orang memegang uang tunai? Alasannya adalah untuk berjaga-jaga. Ini bisa diartikan sebagai persediaan uang di rumah, misalnya ditabung, maka ketika suatu saat nanti diperlukan, uang itu sudah ada. Berikutnya adalah untuk spekulasi. Untuk spekulasi di sini maksudnya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Ini biasanya dilakukan oleh para pedagang yang memiliki uang banyak, kemudian mereka tahu bahwa suatu ketika barang yang ia beli akan naik, maka ia akan membeli barang dalam jumlah banyak, kemudian ditimbun terlebih dahulu, maka akan dijual kembali ketika harga barang tersebut naik. Nah, disinilah biasanya spekulan, ya, pelakunya disebut spekulan, maka akan mendapatkan keuntungan yang cukup. Demikian tadi pembelajaran ekonomi untuk materi permintaan uang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk referensi mungkin kalian bisa baca di Google, baca buku-buku yang lain, ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.